Selamat berjumpa kembali, saudara-saudari sekalian. Salam tangguh di masa pandemi COVID-19. Kembali berjumpa di dalam program Katekisasi Pangrimat Gereja Kristen Jawa Gondang Winangun. Siapapun juga yang bergabung di dalam program ini, kita akan terus diinspirasikan berbagai hikmat dan berkat-berkat dari pendalaman Sabda Tuhan dan puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Untuk Katekisasi Pangrimat Gereja Kristen Jawa Gondang Winangun edisi kali ini mengambil tema melangkah dalam keselarasan. Melangkah dalam keselarasan. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebelum kita menghayati Sabda Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk menerima Sabda Tuhan dan sekaligus mengumandangkan pujian kita dalam versi Jawa Kidung. Kidung Pasaman Kristen 148 Gustimu kepareng mundut akan kita kumandangkan lagu ini. Mari yang bisa kita kumandangkan, adik-adik kita juga belajar dari lagu ini. Gustimu kepareng mundut kita kidungaken. Gustimu kepareng mundut papan aning atimu, resi ono timen patut, Gusti karso lumebu. Podo semoyo nyawis no papan bring Gusti aning sajroning ati. Foto 3. Rahayu yang kang sameto saos papan bring Gusti hantu padanging wardoyo kang tumurun sing swargi rungokno pangandikanyo ojo podo semoyo nyawisno papan bring Gusti aning sajroning ati. Ngono pangandikanyo ojo podo semoyo nyawisno papan bring Gusti
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum kami menghayati sabda-Mu, tambahkanlah kepada kami hikmat untuk mengerti kehendak-Mu melalui penghayatan sabda dalam katekisasi Panggrimat saat ini. Roh Kudus hadir menolong dan menguasai kami, memperlengkapi hamba-Mu ini menjadi alat di tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perjumpaan virtual melalui kanal YouTube GKJ Kundang Winangun ini. Kiranya Tuhan memberkati kami hingga kami memahami kehendak-Mu. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sabda kali ini kita akan membaca dari Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Efesus 2 ayat 19 sampai 21 yang dinyatakan sabda demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan sabda Tuhan, saudara-saudari sekalian yang saya banggakan, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan ini merupakan bagian dari tema yang diangkat oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dalam kerangka tema kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Dan secara khusus pada Efesus 2 ayat 19 sampai 21 itu tema yang diambil oleh Paulus adalah dipersatukan di dalam Kristus, dipersatukan di dalam Kristus. Saudara, Paulus menghargai banget tentang keberagaman. Paulus itu menghormati tentang kemajemukan, keanekaragaman yang ada di jemaat, dan tidak menyalahkan. Keberagaman itu macam-macam, itu semua punya titik baiknya masing-masing. Jadi semua baik. Paulus tidak berkeinginan untuk menyeragamkan, menyamakan. Enggak. Ia menghormati semua yang dimiliki jemaat adalah karunia Tuhan dan yang berguna untuk kehidupan bersama, untuk persekutuan bersama umat percaya bersama dengan orang-orang di muka bumi ini. Oleh karena itu, Paulus memakai istilah tidak ada lagi orang yang dekat, tidak ada lagi orang yang jauh. Semua orang yang di dalam Kristus adalah, dalam bacaan tadi apa dia katakan, kawan, ya, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi dia katakan kawan sewarga, ya. Anggota keluarga Allah. Beda-beda iya, tetapi sekeluarga. Beda tetapi sekeluarga. Jadi sekali lagi Paulus tidak mengedepankan kudu podo aku, enggak. Orang-orang punya talenta sendiri-sendiri, punya karunia masing-masing, punya kemampuan yang berbeda-beda, satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Oleh karena itu kalimat yang dipakai oleh Paulus, semua itu dipakai dan dibangun oleh Allah, ya, dipersekutukan oleh Allah, tidak disamakan.
tapi dipersekutukan, sehingga kata yang dibangun oleh Paulus di dalam bacaan tadi apa? Yang dipakai di sana adalah kita ini seperti bangunan yang rapi tersusun. Beda dengan tersusun rapi. Rapi tersusun itu tidak sama, tetapi tertatanya dengan indah. Tapi kalau tersusun rapi itu podo-podo, kokene podo, dari atas sama, ya dari bawah juga sama. Nah ini berbeda-beda. Ada orang A, orang B, orang C, orang D, orang E, orang F, dan seterusnya. Tetapi oleh Allah, masing-masing yang berbeda ini dipakai dengan fungsinya masing-masing. Paulus menghormati itu kepelbagaian, tidak menyamakan. Ia memakai istilah, dan saya sering pakai istilah ini, saudara. Persekutuan bukan persatuan, persekutuan bukan persatuan, kebersamaan bukan persamaan. Bedanya apa? Kalau persatuan itu kan kudu podo kabeh. Nah, persekutuan itu beda-beda ini dipersekutukan, ya. Kalau kebersamaan itu tidak harus sama, tetapi dijalani bersama-sama. Nah, Paulus memakai istilah itu dengan begitu kuat. Dan umat percaya, gereja adalah komunitas majemuk, komunitas bermacam-macam. Ada tua, ada muda, ada pendidikan tinggi, ada pendidikan sederhana, pendidikan rendah. Semua sama. Ada orang punya kemampuan intelijensia yang tinggi, orang punya perasaan yang tajam, orang punya hikmat berkata-kata yang menghibur, yang menguatkan, orang mempunyai ketajaman melihat sesuatu, pendengaran yang luar biasa mendengar sesuatu. Itu semua kebaikan. Jangan merasa, wah ya, aku yang paling hebat karena aku lebih dari yang lain. Oh enggak, yang lain juga ada yang lebih, tapi lebihnya beda dengan kita. Lebihnya beda dengan kita. Jadi dia pakai kata itu bukan tersusun rapi ya, tetapi rapi tersusun. Rapi tersusun. Nah, di dalam ayat yang lain Paulus juga katakan di sana dalam Efesus 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, bukan tersusun rapi, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Diikat oleh pelayanan semua, menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi Paulus mau katakan semua orang punya bagian, punya jatah, punya panggilan yang berbeda, silahkan diwujudkan. Gereja kita diperkaya kalau semakin banyak keberagaman, ya. Tapi dibutuhkan juga kemauan untuk menerima itu. Menjadi sebuah bangunan yang jadi itu juga tidak proses yang sama. Banyak diskusi, ya, banyak hal yang didiskusikan, tetapi kalau kita menyatu dengan baik akan menjadi sebuah bangunan konstruksi yang baik, yang sama, yang indah. Jadi sekali lagi ikat menjadi satu oleh plan semua bagiannya. Nah, KLS di kebagian dewi, TRB di bagian dewi, diakonia di bagian dewi, penatuan di bagian dewi, ya, komisi anak dan seterusnya, KPG Indo, panitia pembangunan rumah emeritus atau panitia P3 dan pemanggilan pendeta, semua punya pekerjaan dewi-dewi. Dan setiap pribadi kita dalam keluarga kita juga punya keunggulan masing-masing. Kita hormati keberbedaan keunggulan itu. Jadi kita lihat saja, ya, ini bangunan gereja Srowot, gereja Sumber Bakung, ya. Bangunan ini bangunan yang menurut saya yang luar biasa, ya. Bangunan yang itu yang luar biasa bangunan itu, ya. Itu bagus, ya. Ya. Yang membangun apakah satu ide? Enggak. Ada banyak pikiran, ada banyak pandangan, ada banyak pendapat. Tapi kemudian bisa dikerucutkan menjadi bangunan seperti itu. Nah, kalau tidak ada bangunan seperti itu, tidak ada proses kebersamaan, bangunannya udah dineko-neko, ya. Sama juga dengan gereja Gumul, ya, yang ada di situ. Sama juga gereja Nganten. Tapi semuanya itu membutuhkan
bukan bim salah bim, proses mengelola, menganyam keberagaman itu ya, ada proses. Nih gereja induk untuk membangun bagian belakang talut ya, sedang ditata ya. Ini semula pembangunan talut di sana, proses dimulai dari proses ya. Pandangannya banyak pandangan, uruk talut dulu atau apa dulu. Tapi kalau kita mulai dengan menyelaraskan ya, mulai melangkah dalam keselarasan, akan tercapai tujuan yang baik. Semua proses ingatan yang indah juga melalui proses pembangunan ya. Jadi ditata, ketika ditata dengan baik muncul estetika, keindahan yang luar biasa. Ini keindahan interior ya, ditata dengan baik ya, nampak anggun, nampak indah ya. Itu kalau kita perhatikan ya, nampak indah di sana ya. Ya, karena ditata, fisiknya ditata. Memang untuk membuat bentuk tertentu juga nggak mudah, tapi juga orangnya ditata. Wah, ini kalau orangnya ditata, wah ini ada siapa ini? Wah, itu Mas Niko yang dulu pernah di sini, ada Mas Daniel ya, ada Mbak Ivo, saya sendiri, ada Mbak Ita, Mas Sungsang, Buyung, Mas Agung ya. Beda-beda. Orangnya ditata, berdiri penak, le foto ya apik ya. Ini juga ada foto orang-orang yang ditata, Pak Gito, Pak Suska, kemudian siapa itu? Pak Sinung ya, saya sendiri, Pak Kris, Pak Arsono, Mas Suryono, ngapurancang kabeh itu ya. Wah, ini seragam juga, salam anamnesti. Artinya ketika orangnya ditata juga menjadi sebuah kebaikan. Beda itu. Dhuwurku karo dhuwure Pak Suryono beda. Ya toh? Apa namanya? Pak Suryono, Pak Batik, Pak Arsono lurik, kemudian saya hitam. Tapi ketika diselaraskan yang beda-beda itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kalau disamakan mungkin nggak begitu indah. Nah, dan ini penting saudara ya, ada kekompakan, ada kegembiraan bersama ya. Itu kalau kita lihat sana ya, wow, kompak gembira ya, ada kompak gembira di sana. Ini terjadi pada proses pembekalan majelis ya. Suami istri majelis kumpul bareng, awake dhewe yo serius-serius tapi yo perlu refreshing, nyanyi-nyanyi, woyo-woyo, poyok-poyokan, membekali diri dengan berbagai keterampilan bersama-sama. Ini apa yang majelis juga kerjakan bersama. Saudara, ada proses bersama yang dijalani di dalam karya ini. Jadi beda-beda itu nggak sama, itu beda-beda. Tetapi semua jalan. Ono kekompakan, ono kebersamaan, ya bisa berjalan sama-sama. Ya. Dan ini siapa ini? Oh, ini Mas Haris ya. Mas Haris sedang menata. Ketika itu mau rekaman khotbahnya itu di kolam ya, di kolam. Wah Pak, di luar nanti lenotopi alatnya dan seterusnya. Berani bereksplorasi ya, karena kemampuan orang, potensi orang berbeda-beda. Tidak apa-apa, silakan Mas Haris dan kawan-kawan, Mas Sony, Mas Dani. Danielnya banyak sekali itu, Dani blok Songo, Daniel blok 3, Daniel blok 6 ya. Ada banyak Daniel di sana. Berkarya bersama-sama, Mas Gembur, Mas Haris ya, Mas Haris Setiawan tuh, Mas Gembur itu ya. Berani bereksplorasi. Ketika kita berani melakukan sesuatu, ketika kita berani mengangkat sesuatu, kita akan membuahkan hasil yang luar biasa ya. Jadi dasar dipasarkan kudu podo ya. Tapi juga penting kita mau belajar ya, belajar dari pihak luar ya. Kita belajar nih pada paduan suara dari mana nih, dari GKJ Sragen ya. Ini juga paduan suara yang mengisi di GKJ Gondang Winangun. Kita belajar dari pihak-pihak lain di gereja kita. Ini juga dari gereja lain paduan suara kita belajar. Kita juga pernah belajar di GKJ Purworejo, di Padepokan Diakonia Mitra Kasih ya. Kita belajar untuk menyelaraskan langkah itu. Kita harus banyak belajar, banyak ngangsu kawruh, jangan egois. Dengan itu kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini blok 8 ya, blok 8 yang belajar dari di GKJ
Ungaran ya, GKJ Ungaran di waktu pernikahan Mas Adam ya, teman-teman belajar di sana ya, melihat interior gerejanya juga, bagaimana mereka memuji dan seterusnya, belajar dan ternyata beda ya. Beda itu berarti Ungaran beda dengan Gondang. Wah, saya ngapik Gondang sampai Ungaran, ndak ono apik, kita ambil baiknya, transfer kebaikan, menyelaraskan itu, mentransfer kebaikan itu. Kapan kita mulai ya? Kita mulai ya, kalau kita mulai hari ini ya, itu apa itu? Start today, mulai hari ini, tidak besok. Kalau kita mau melangkah menunda, nggak akan banyak mencapai target. Tantangannya banyak ya. Lampaui, jalani. Dan dalam melangkah keselarasan, dalam ketidaksamaan itu, dalam keberagaman itu, sing kecil aja rumangsa ndak berarti. Aku cilik, aku gunanya apa? Oh, ini lihat. Bidak, pion dalam buah catur ini. Dia itu melangkah satu langkah saja, mung sak kotak ya. Wis mung sak kotak, lakune sak kotak. Tapi pion tidak pernah mundur. Kecil tapi maju terus. Mari kita yang berbeda-beda kita jalani dalam melangkah dalam keselarasan, tidak harus sama, tapi itu kekayaan yang kita peroleh bersama-sama. Mari kita menyatu di dalam doa, dalam katekisasi pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat, kami bersyukur untuk sabdamu pada saat ini, kiranya menguatkan kami dan menolong kami dalam menjalani kehidupan bersama, yang kadang ada banyak pendapat, ada banyak pandangan, baik di keluarga, di gereja, di masyarakat. Tolonglah kami untuk menjadi kawan sewarga dengan siapapun mereka, sehingga kami tidak bersaingan secara jahat, tetapi kami berjalan berdampingan, berkompetisi dalam arti saling belajar, saling mengisi, dan saling memperlengkapi. Baik kami dengan keluarga, kami dengan tetangga, kami dengan sesama. Dan masa pandemi ini masa pembelajaran bagi kami, banyak sikap beragam. Kami mohon hikmat-Mu agar kami tetap berjalan dalam keselarasan oleh kemurahan dan rahmat Tuhan. Terima kasih untuk katekisasi pada saat ini, dan berkati kami meneruskan kehidupan kami seterusnya, mengisi waktu dengan baik, karena setiap hidup kami adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kesehatan bagi jemaat-Mu dan sesama kami yang terpapar COVID-19, pulihkan mereka, tangguhkan mereka, buat imun dan iman yang kuat, dan berikan hati kegembiraan dan keluarga yang mampu melayani dan memfasilitasi. Berkati pemerintah dan para stakeholder, para relawan, para tenaga medis di dalam penata kelolaan COVID-19 ini. Tuhan berikan berkat sehingga pengorbanan dan pelayanan mereka mendatangkan hasil. Pulihkanlah ekonomi negara kami dan negara-negara di muka bumi ini. Keterdampakan COVID begitu hebat, namun Tuhan buatlah kami lebih hebat daripada kerapuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami sekaligus mengakhiri katekisasi Pangrimat pada saat ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kumandangkan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.